Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang terkuat dari dunia lain yang regresi ke dalam tubuh manusia lemah saat tubuh itu mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Dojun yang berhasil lolos dari investigasi atas tuduhan keterlibatannya dalam pinjaman ilegal atas bantuan dari Julie sang hero rank S. Di tengah pembicaraan mereka, sebuah informasi tentang kemunculan monster jenis baru telah terlihat dan Dojun mengejutkan Julie karena mampu memberitahunya tentang nama monster itu hingga kelemahannya. Tak hanya itu, Dojun juga memutuskan untuk menghabisi Haeju saja yang tak lain ibu tirinya karena sudah terlalu mengganggunya. Sementara itu di tempat yang berbeda di mana Haeju begitu panik dan kesal, bahkan semua rasa tercampur aduk disebabkan semuanya rencananya gagal. Dia tak paham kenapa seorang hero rank S malah ikut campur dan membantu Dojun untuk lolos dari tuduhan padahal semuanya direncanakan dengan sempurna. Penjaganya pun tak mengerti dan dia juga tidak bisa sembarang mencari tahunya karena terlibat dengan hero rank S bisa menjadi sebuah masalah yang setidaknya harus dihindari. Haeju benar-benar tak mengerti apa yang terjadi dan apa yang sedang disembunyikan oleh Dojun hingga orang-orang yang cukup berpengaruh tertarik padanya. Tak hanya itu, dalam lampiran dokumen yang diterimanya Dojun bukanlah seseorang yang awakening, padahal sebelumnya telah dikonfirmasi jika bukanlah manusia normal. Penjaganya sudah yakin jika Dojun adalah seorang awakening hingga bisa mengalahkan orang-orang kuat seperti keponakan Yeonpo, dan pria ini menduga jika Dojun mungkin saja memiliki kemampuan langka yang bahkan bisa menipu pendeteksi hero. Situasinya sudah semakin rumit dan kehadiran Dojun sangat mengganggu Haeju, bahkan merusak jam tidurnya karena yang ada di otaknya adalah melenyapkannya dari muka bumi ini. Maka dari itu dia memerintahkan pengawalnya untuk segera menghuni Yeonpo dengan penawaran 20 miliar atas kepala Dojun, dan jika Yeonpo menolak maka dia akan menaikkan nominal itu hingga 30 miliar. Namun saat Yeonpo mendengar penawaran itu dia malah tertawa, karena harga itu belum cukup dan dia harus melipatkan gandakannya. Asisten Yeonpo terkejut padahal nominal itu sudah sangat fantastis untuk mengurus satu orang, tapi Yeonpo tak berpikir demikian. Menurutnya Haeju tidak memiliki alternatif lain selain meminta bantuannya, dan saat pekerjaan itu selesai maka 60 miliar won bukanlah sebuah masalah baginya yang berasal dari keluarga kaya raya. Harga tersebut sangatlah pantas karena gadis bernama Julie juga ikut terlibat, dan jika semuanya tidak berjalan dengan mulus maka pertarungan di antara mereka berdua bisa saja terjadi. Walau dia tertarik pada kecantikannya, tapi jika pertarungan diperlukan, maka dia tetaplah akan mengalahkan gadis angkuh itu. Asistennya tidak memungkiri jika Julie adalah lawan yang berbahaya dan terkenal dengan kecepatan miliknya yang luar biasa. Ucapan itu membuat Yeonpo tersinggung hingga menghentakkan kakinya di atas meja. Asistennya langsung panik karena dia tak bermaksud seperti itu, dan apa yang salah dari perkataannya. Yeonpo pun mendekatinya dan meminta asistennya untuk mencuci otak kotornya karena semua hero rank S tidaklah sama walau mereka dikategorikan berada di level yang sama, dan dia yakin dapat menghabisi wanita itu dalam waktu 20 menit. Asistennya hanya berusaha tetap tenang dan membenarkan perkataan bosnya, karena dia pastinya yang terkuat di antara hero rank S lainnya. Kemudian Yeonpo kembali tersenyum dan menanyakan apakah ada berita terbaru terkait asosiasi hero karena dia sudah bosan tanpa pertarungan.
Asistennya membenarkan hal itu di mana asosiasi memilih Hiro untuk ditugaskan di Britania atas kemunculan monster jenis baru yang dianggap berbahaya. Kemudian Yonpo lanjut menanyakan kapan mereka akan berangkat dan asistennya menjawab 3 hari dari sekarang, bahkan Hiro Jepang juga ikut serta. Semua orang mengetahui jika memburu monster jenis baru dapat menaikkan pamor seseorang, apalagi jenis monster itu di tingkatan yang berbahaya. Yonpo menganggap hal ini sangat bagus karena dia akan mengambil segala pujian sekaligus menaikkan sahamnya. Sementara itu di sebuah tempat di mana monster Mekasian telah muncul di sana untuk pertama kalinya. Orang-orang terus berlari menyelamatkan diri mereka atas invasi monster tersebut dengan ukuran raksasa bahkan melebihi gedung di sekitarnya. Bagi Mekasian, manusia sudah selesai cemilan untuknya, dan memangsanya sangatlah menggiurkan karena jumlah manusia sangat banyak. Akan tetapi monster itu harus menghadapi para hero yang ada di Britania dan mereka semua menghadangnya tanpa ragu diiringi perlengkapan terbaiknya. Naluri monster Mekasian seperti binatang yang sangat buas dan dia malah tertarik dengan mangsa yang bisa melawan. Walau para hero ini berani menghadangnya, tapi raut wajah mereka dipenuhi keraguan maupun rasa takut karena monster itu tampak memiliki tubuh luar yang keras, dan jika lengah, maka mereka bisa mati dalam sekejap mata. Monster Mekasian pun mulai mengamuk dan lebih dulu menyerang dibandingkan para hero. Para hero yang melihat serangan itu segera menghindar karena satu serangan itu bisa menghancurkan tubuh mereka. Setelah itu mereka akan menyerang secara bersama sesuai apa yang sudah direncanakan untuk menaklukkan Mekasian. Para hero tipe mage akan melakukan serangan pada bagian bawah monster tersebut dengan rapalan mantra terkuatnya. Sedangkan para hero tipe petarung jarak dekat melompat dan mengalihkan perhatian monster itu dari serangan udara. Dengan serangan kombinasi mereka dalam waktu yang sama, maka serangan telak dapat dilancarkan dan mengenai monster tersebut. Hal ini seharusnya sudah cukup untuk mengalahkan Mekasian karena tubuhnya yang besar memang terlihat menakutkan, tapi menyerangnya akan jauh lebih mudah. Serangan penuh mereka berhasil menumbangkan monster itu, tapi tetap saja ini bukanlah situasi yang baik. Meski sudah mengalahkannya, tapi mereka terlalu banyak memakai tenaganya hingga kelelahan. Masalah utamanya telah muncul disebabkan jumlah Mekasian tidak hanya satu, melainkan terdapat beberapa di antara mereka bahkan dengan ukuran yang lebih besar. Pertarungan ini takkan mudah dan mereka harus menjaga fokusnya sebaik mungkin jika tetap ingin hidup. Lalu salah satu hero tak dapat menghindar dari serangan Mekasian yang melesat kepadanya dengan kecepatan yang tinggi. Para hero yang ada di sana pun dihabisi oleh kedatangan monster Mekasian dalam jumlah yang melebihi kemampuan mereka untuk diatasi. Tiap langkah yang dilakukan oleh Mekasian akan menghancurkan kota dan tak ada yang bisa menghentikannya. Alasan kekalahan mereka terletak pada kurangnya informasi tentang monster tipe ini dan bagaimana mereka harus menghadapinya agar menghemat tenaganya. Namun secara tiba-tiba monster ini merasakan ada yang aneh pada tubuh mereka. Siapa sangka sebuah cairan racun dijatuhkan kepada mereka dan membuatnya merasakan rasa sakit yang hebat. Dengan serbuk itu maka mereka tidak bisa mengganas seenaknya seakan telah keracunan. Yang benar saja racun itu dijatuhkan langsung oleh helikopter yang berada di udara. Baik Julie serta Yonpo dan hero lainnya terkejut karena racun itu benar-benar berpengaruh pada monster Mekasian tersebut, bahkan mereka tampak tidak berdaya.
Cairan racun semut bekerja dengan baik dan semua ini atas instruksi yang diberikan oleh Do Jun padanya. Yeonpo yang sejak awal ingin mengambil semua pujian hanya tercengang dan tak mengerti bagaimana gadis di sampingnya dapat mengetahui kelemahan monster itu dan setahunya dia tidak memiliki skill untuk melakukan hal itu. Karena monster itu sudah keracunan, maka mereka hanya perlu turun dan mengeksekusinya. Para hero pun mulai terjun bebas dari langit menuju kepada monster itu. Semua ini adalah berkat Do Jun dan Julie takkan membiarkan monster itu mengamuk seenaknya lagi. Keesokan harinya di stasiun para media telah berkumpul menunggu kepulangan para hero yang telah menyelesaikan tugas mereka. Ini akan menjadi topik hangat yang pastinya sangat menarik dan mereka tidak bisa melewatkannya. Orang-orang terus membicarakan Julie sebab dia adalah hero terbaik selama ekspedisi dalam menyelamatkan Britania. Tak hanya dalam segi kekuatan, tapi Julie juga menunjukkan kejeniusannya dengan bisa mengetahui kelemahan Mekasian sehingga korban jiwa baik bagi warga sipil dan para hero dapat dihindari. Beberapa saat kemudian, sosok yang mereka tunggu pun telah muncul. Di sana Julie bersama yang lainnya telah tiba, tapi Yeonpo tampak tak begitu bersemangat. Saat kemari maka Julie disuguhkan dengan pertanyaan yang sama di mana orang-orang penasaran bagaimana dia bisa mengetahui kelemahan monster Mekasian. Para media juga tak melewatkan ingin mendengar cerita Yeonpo karena dia dianggap telah menghabisi monster itu dalam jumlah banyak. Media melaporkan kepulangan para hero kebanggaan negara ini dan keberhasilannya akan mempererat hubungan antar kedua negara. Media juga tak luput mengabarkan jika kunci dari penyelamatan Britania negara Inggris adalah cairan racun semut. Sementara itu Do Jun ikut menyaksikan berita itu saat berjalan di luar. Kemudian wajahnya menjadi serius karena dia melihat Yeonpo di sana dan cepat maupun lambat dia pasti akan menghabisinya.